Hadis yang ke-702. Hadis yang datang dari Salamah radhiyallahu anhu, Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Amr ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma nazalat, ketika turun firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Surat Al-Baqarah ayat 184. Kana man arada an yuftira wa yaftadi. Ketika ayat ini turun, dulu ada alternatif pilihan, yaitu bagi orang yang mau berpuasa atau orang yang mau bayar fidyah. Jadi dulu awal kali puasa itu tidak puasa Ramadan, ada dua alternatif pilihan. Entah kita puasa atau bayar fidyah. Hatta nazalatil ayat allati ba'daha. Itu berlangsung sampai turunnya firman Allah setelahnya juga, ayat 185-nya. Fanasakhatha, maka ayat 185-nya menghapuskan hukum ayat sebelumnya yang diberikan alternatif pilihan. Apa itu? Firman Allah itu tadi ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang hadir di bulan Ramadan maka harus berpuasa. Tidak ada lagi hak memilih apakah dia mau puasa atau bayar fidyah. Ya. Itu hadis kita ya. Hadis yang disebutkan, hadisnya singkat, hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala. Akhwas sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang masalah ini ya. Masalah ini membahas tentang persoalan nasikh dan mansukh. Dan hukum nasikh mansukh adalah hukum yang dikenal dalam syariat, yang menunjukkan tentang kemuliaan syariat ini dan kesempurnaan syariat ini. Dan hukum nasikh dan mansukh bukan karena Allah alpa, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah tidak tahu sebelumnya, tapi Allah mau mengajarkan bagaimana hikmah dari syariat ini, bagaimana syariat senantiasa datang sesuai dengan maslahat umat manusia secara umum dan kaum muslimin lebih khusus. Apa artinya nasikh? An-naskhu artinya dihapus, diangkat ya, diangkat sesuatu, dihapuskan. Nasikh yang menghapuskan, mansukh yang dihapuskan. Fa'il dan maf'ul ya, nasikh yang menghapuskan, mansukh yang menghapus, yang dihapus. Dan ini berlaku dalam Quran dan berlaku dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hukum nasikh dan mansukh dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 106 ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, tidaklah ada satu ayat yang kami nasakh atau kami lupakan kecuali Allah akan datang dengan yang lebih baik daripada itu atau yang semisal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu? Ya. Jadi ini tidak menunjukkan kelemahan Allah dan Allah sebelumnya tidak tahu, lalu akhirnya baru Allah tahu lalu dihapus. Ya, beda dengan kita ya. Kita biasa ada merevisi hukum ya, merevisi aturan. Karena setelah kita pelajari ternyata keliru dulu yang kita buat, yang kita tetapkan. Adapun Allah, bukan person Allah keliru, tapi Allah mengetahui tabiat manusia, keadaan manusia. Karena syariat ini datang untuk memberikan maslahat dan Allah mengetahui kelemahan kita. Dalam masalah nasikh ini ada perintah dan ada larangan. Umpamanya persoalan yang dilarang adalah khamar umpamanya ya. Nasikh dan mansukh ini khusus sekalian. Nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an ada dan ayatnya kadang tercantum tapi sudah terhapus hukumnya ya. Masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah terhapus. Seperti ini yang dicontohkan. Masih ada, masih kita baca. Tapi tidak berlaku lagi. Sama dengan ayat tentang masalah khamar. Dalam khamar,
awal kali Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan, ya kan, orang-orang jahiliyah terdahulu, khamar itu adalah minuman sehari-hari mereka. Minuman harian mereka. Sama dengan air putih bagi kita, atau sama dengan kopi bagi sebagian kita, ya. Ada hari tanpa kopi, ya. Bagi orang jahiliyah dulu itu minum khamar adalah suatu hal yang sudah lumrah. Memang itulah minuman mereka. Maka syariat ini ketika datang tidak langsung mengharamkan. Syariat mengatakan bahwasanya khamar itu dan maisir ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Wa manafi'uha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah pertama katakan betul lah, ya, ada manfaatnya mungkin, tapi dosa besar, dan dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini sudah menjelaskan bahwa sebaiknya dikurangi, ditinggalkan, ya. Tapi belum ada penegasan. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah jalan syariat ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dalam surat An-Nisa, ya. Tadi dalam surat Al-Baqarah. Lalu surat An-Nisa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian minum khamar, jangan mendekati salat, ya, ketika kalian dalam keadaan mabuk. Dan salat itu 5 kali sehari semalam. Maka, ya, jadi jangan dekati. Artinya sebelum salat itu memang dalam keadaan normal betul, tidak ada lagi sisa-sisa mabuknya. Itu sudah mengharuskan dia meninggalkan khamar jauh-jauh sebelum waktu salat masuk. Ya, karena itu biasa orang yang mabuk, berapa lama itu pengaruh mabuknya itu? Ya, insyaallah ada yang pengalaman, ya. Tapi kira-kira berapa, ya? Kira-kira berapa lama itu? Biasa agak lama, ya. Jadi kalau dia sudah mau sholat, maka dia akan jaga itu, ya, jaga. Ya, sebagian sahabat dulu gitu, ya, karena memang belum diharamkan. Maka ini sudah intensitasnya makin berkurang untuk minum khamar. Hingga Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Maidah 90, ya, fajtanibuhu, ya, la'allakum tuflihun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Yaitu semuanya lah amalan syaitan, tinggalkan semuanya. Ya, mengundi nasib, khamar, maisir, ya, dan berhala-berhala, itu semuanya lah rijs, najis, tinggalkan semuanya. Maka pada saat itu semua sahabat meninggalkan. Ini periode pelarangan, ya. Jadi yang tadi masih ada ayatnya, tapi sudah tidak berlaku lagi, ya. Walaupun dia dari satu sisi tetap, ya, tapi sudah tidak berlaku dari segi hukum-hukum awalnya itu. Artinya kalau ada orang masuk Islam sekarang, ya, maka harus mengambil hukum itu, ya, fajtanibuhu, karena itu awal-awal dulu yang sekarang sudah terhapus hukumnya. Sama juga dengan masalah perintah, ya. Masalah perintah itu masalah larangan. Masalah perintah juga ada perintah untuk memberikan wasiat, ya, untuk al-aqrabin. Tapi dia akhirnya dihapus dengan hukum tentang waris, ya. Dan tidak ada lagi wasiat buat ahlul waris, yang ada hanyalah pembagian warisan yang sesuai dengan yang diperintahkan. Khusus sekalian, maka dan juga ada, ya, ada juga hukum yang masih berlaku tapi sudah dihilangkan dalam mushaf. Tidak ada mushaf, tidak ada dalam mushaf, tapi hukumnya masih berlaku. Dan pernah ada dalam mushaf, seperti larangan untuk atau hukuman bagi pezina yang sudah nikah, bahwa hukumnya adalah hukum rajam, ya.
Kalau dalam Al-Quran sekarang yang kita baca dalam surat An-Nur, itu hanyalah orang yang belum nikah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu cuma dikatakan cambuk 100 kali. Itu maksudnya untuk yang belum nikah. Yang sudah nikah gimana hukumannya? Yang kita baca sekarang dalam hadis ada tentang rajam. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan pernah juga ada dalam Al-Quran. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma batta. Syekh laki-laki dan syekh perempuan, ya, artinya orang tua yang sudah nikah, laki dan perempuan. Kalau berzina, maka rajamlah keduanya. Berarti dia pernah ada dalam surat Al-Ahzab dikatakan, lalu sudah terhapus tulisannya, sekarang tidak kita baca lagi, tapi hukumnya masih berlaku. Ini contoh yang kita baca sekarang adalah contoh tentang bagaimana marahil puasa. Antum tahu puasa itu secara tabi'i tidak mudah, ya. Secara tabi'i tidak mudah karena makan dan minum ada satu hajat manusia. Tapi ini kita dilarang makan dan minum. Maka perlu ada tahapan pensyariatan puasa. Kita sudah jelaskan yang lalu-lalu, awal kali puasa yang wajib apa? Puasa apa? Asyura. Puasa Asyura berapa hari? 1 hari. Antum bayangkan ya, 1 hari lalu menjadi berapa? 30 hari atau 29 hari. Tidak mudah bagi sebagian orang, ya, atau bagi banyak orang. Maka ada tahapan-tahapannya. Bagaimana tahapannya? Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa ada 3 tahapan pensyariatan wajibnya ibadah puasa. 3 tahapan pensyariatan ibadah puasa. Dan ini dirinci oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau. Apa 3 itu? Yang pertama adalah firman Allah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ya. Ayat 184. Ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang sanggup. Artinya yang sanggup puasa, apa kewajibannya? Fidyatun ta'amu miskin. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat 184 ini ada 2 alternatif. Yaitu pertama adalah bisa bayar fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Lalu Allah katakan setelah itu, ya, setelah menyebutkan wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu, Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagimu. Artinya bisa bayar fidyah saja, tapi lebih bagus apa? Puasa. Jadi puasa waktu itu belum wajib. Jadi orang ada pilihan. Kalau dia bilang saya tidak bisa puasa, bayar fidyah saja. Biar dia sebenarnya dalam artian anak muda atau orang yang tidak sakit, tapi dia bilang lebih bagus saya bayar fidyah saja. Allah Subhanahu wa taala bolehkan itu, walaupun Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih bagus daripada sekedar bayar fidyah, tapi boleh bagi orang yang mau cuma bayar fidyah saja. Ini periode pertama. Periode kedua adalah ketika turunnya firman Allah setelahnya yang disebutkan dalam ayat ini, ya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, Allah katakan siapa yang hadir bulan Ramadan waktu itu falyasumhu, harus puasa. Tidak ada lagi dibilang fidyah. Mesti puasa. Tidak lagi ada yang bilang kesempatan untuk fidyah. Berarti wajib puasa waktu itu. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat tentang fidyah tadi itu masih berlaku, tapi khusus bagi siapa? Bagi yang tidak sanggup, ya, seperti orang tua, ya,
Dan salah satu riwayat kalau Abdullah bin Abbas ya, satu riwayat dari beliau adalah untuk yang hamil dan yang menyusui, untuk salah satu dari riwayat beliau ya, walaupun ada riwayat yang lain. Tapi intinya menurut beliau ayat 184 itu bukan dihapus berarti tidak berlaku lagi sama sekali, tapi dia diarahkan kepada bayar fidyah bagi orang yang tidak sanggup puasa dari orang tua yang renta, yang makin menua, yang sudah ya permanen ya penyakitnya yang tidak bisa lagi ya disembuhkan, yang makin melemah, maka bagi mereka tinggal bayar fidyah. Host sekalian, periode kedua ini dia wajib puasa tapi agak berat. Bagaimana beratnya? Disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah menceritakan, yaitu seorang yang kalau waktu itu ya sudah harus puasa ini, tidak boleh sekedar bayar fidyah. Tapi periode kedua ini adalah di mana ketika ada seorang yang belum sempat buka puasa, lalu dia tunggu-tunggu puasa, atau dia tunggu-tunggu buka puasa sampai yang akan buka puasa, lalu ketiduran, tidur, maka tidak boleh lagi dia makan waktu itu, ya, tidak boleh lagi makan sampai dia lanjutkan untuk besok harinya lagi, ya. Jadi lebih berat, ya, lebih berat periode kedua ini. Dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ada kisah seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, ini memang bahayanya tidur, ya, bahayanya tidur pada bukan waktunya, ya. Termasuk pada waktu talim, ya, hati-hati tidur juga pada waktu talim, bisa ada faedah yang luput, ya, nanti hilang faedah, ya. Waktu itu, ya, disebutkan bahwa Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu datang ke istrinya, sudah masuk waktu itu. Dan dia tanya, ada buka puasa? Dan ini bukan satu dua, ya, para sahabat-sahabat yang memang zuhud, ya, yang terbatas waktu itu. Mereka bilang, istrinya bilang, kalau saat sekarang ini tidak ada. Tapi kalau kamu mau bersabar, saya carikan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang tugas, ya, istri di rumah dia adalah menyiapkan makanan dan yang seperti ini, ya, tugas yang di rumah. Maka istrinya pergi cari. Tapi cari-cari dan akhirnya alhamdulillah ketemu. Begitu tiba, ternyata Qais bin Sirmah Al-Ansari sudah tidur. Dia bilang, khaybatan laka, sangat rugi, ya, sudah ada pabuka ini tapi sudah tidur. Berarti dia mesti lanjutkan lagi puasa untuk besok lagi, ya, sampai berjumpa dengan buka puasa besok hari lagi, ya, karena sudah tidur. Nggak bisa lagi dibangunkan bilang, ya, makan, ya. Jadi berarti kalau sudah ketiduran, maka dia harus lagi lanjut puasanya. Itu periode kedua, ya. Periode ketiga, apa yang terjadi pada kita saat sekarang ini, ya. Bagaimana periode ketiga itu? Yaitu wajib tetap puasa bagi yang sanggup, tidak ada pilihan fidyah kecuali kalau tidak sanggup. Tapi kita kalau malam hari bisa makan dan minum sampai terbit fajar. Itu turun firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-187, ya. Illa lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi silakan makan dan minum, ya. Silakan makan dan minum malam hari sampai terbit fajar, dan juga silakan menggauli istrimu, ya, malam hari sebelum terbit fajar. Jadi biar, ya, belum makan kalau masih malam hari, belum waktu subuh, masih bisa makan, ya. Belum masuk waktu subuh, masih bisa suami istri berhubungan umpamanya. Ini adalah
hukum periode ketiga yang berlaku, kata ulama kita, hingga hari kiamat. Walhamdulillah. Ya, karena ini yang paling terakhir ada di zaman Nabi SAW, dan dengan wafatnya beliau maka sudah tidak lagi hukum yang baru selain itu. Ya, walhamdulillah. Dan ini hukum yang paling pertengahan, ya, paling pertengahan tentang masalah puasa. Tidak seperti yang pertama yang masih ada alternatif pilihan, tapi tidak juga seperti jenis kedua yang waktu itu berat, ya. Berat bagi orang ketika dia sudah ketiduran lalu belum sempat makan, maka tidak lagi hak dia untuk makan dan minum. Maka ini adalah pensyariatan puasa yang wajib. Berarti kalau kita mau melihat pensyariatan puasa itu, puasa Ramadan, ya, kira-kira ada berapa periode? Semuanya, ya, ada 4 periode. Apa periode pertama? Adalah puasa Asyura, ya, puasa Asyura. Jadi puasa Asyura yang paling pertama. Lalu periode Ramadan, inilah yang terjadi 3 tadi itu, ya. Jadi Ramadan yang kita bahas tadi itu 3 periode pensyariatan puasa itu khusus dalam bulan Ramadan. Namun sebelum datangnya bulan Ramadan, puasa yang wajib, ya. Jadi kalau kita katakan periode pensyariatan puasa Ramadan itu ada 3, dan periode wajibnya puasa ada 4, ya. Karena puasa Asyura juga sempat wajib. Jadi untuk periode atau tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan pensyariatan puasa wajib ada 4. Dimulai dengan puasa Asyura yang 1 hari saja. Lalu di bulan Ramadan, tahapan wajibnya puasa Ramadan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, bahwa boleh dipilih entah kita puasa atau kita bayar fidyah. Tapi yang lebih bagus puasa. Yang kedua, dalam tahapan wajibnya bulan Ramadan adalah wajib sudah kita berpuasa, tidak lagi alternatif fidyah selama kita sanggup puasa, bukan kita orang tua yang tidak sanggup lagi puasa. Namun ya waktu itu ketika seorang sudah malam hari belum buka dan ketiduran, maka tidak boleh lagi dia makan dan minum, tidak lagi boleh menggauli istrinya sampai esok hari lagi. Dan esok hari mesti hati-hati lagi, ya. Kalau dia tidak bisa lagi, ya ketiduran lagi, wah tambah lagi, ya. Dan yang ketiga, walhamdulillah, adalah periode ketika apa yang kita rasakan hari ini, dan alhamdulillah kita rasakan sebagaimana kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usra. Bukankah puasa sekarang ini mudah, insyaallah, puasa Ramadan? Ya, anak-anakku ini mana yang paling muda di sini? Sudah puasa? Belum? Sudah puasa? Masya Allah. Umur berapa? SD? Kelas SMP? SD? Masya Allah. Kapan sudah pernah puasa? Tahun lalu sudah puasa? Lengkap? Masya Allah. Ya, buktinya alhamdulillah anak kita, ya, yang baru kelas 1 SD sudah sanggup puasa penuh, ya. Dan kita juga insyaallah alhamdulillah sanggup. Ini menunjukkan bahwasanya syariat ini semua mudah, bahkan seperti yang kita tahu begitu bermanfaat bagi kita, ya. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan ini syariat semua syariat yang datang dari Allah, serba syariat lengkap, dan kita merupakan maslahat bagi kita semuanya, bagi orang yang menyadari dan bagi orang yang berakal dan bagi orang yang yakin akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada lagi hukum yang lebih bagus, tidak ada aturan, ketetapan yang lebih bagus daripada ketetapan yang datang dari Allah bagi orang yang meyakini. Maka sungguh sangat merugi, sungguh sangat celaka mereka-mereka yang mencoba mempreteli hukum-hukum Allah dan mencoba mengkritisinya dan mencoba menyerang hukum-hukum Allah yang nyata-nyata dia datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam syubhat yang mereka lancarkan akhir-akhir ini, bahkan sejak lama. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahim wa yaqballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal
kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan pernyataan-pernyataan, statement-statement mereka, tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak menyenangi. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.